Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Arum, Arum, yuk dipimpin doa yuk, Rum. siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Maida Kusuma Hadir. hadir. Elin Kurnia Hadiroh. ya. Rahmawati Nisarum Hadir. hadir. Tri Alfiani Tilawah Hadiroh. ya hadir. Hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Oke, untuk memulai sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu kerapiannya. Yang belum rapi bajunya dirapikan dulu. Ya. Digosok tuh. Besok berangkat digosok lagi ya. Kalau mau sekolah ya. Yang ada sampah coba. Ada. Nah, yang ada sampah dibersihkan dulu ya. Kalau ada sampah ya. Coba duduknya yang rapi. Kamu lurus apa? Nah, yang lurus. Nah. Udah ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini itu mengenai amal soleh. Coba, kalau minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya betul, minggu kemarin kita mempelajari mengenai perilaku hormat kepada orang tua dan Guru. Hari ini kita juga akan belajar mengenai sikap terpuji lagi, yaitu beramal soleh dan baik sangka. Jadi tidak jauh beda dari pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita juga akan belajar mengenai perilaku terpuji. Jadi di sini pembelajaran mengenai amal soleh dan berbaik sangka diharapkan nantinya kalian semua bisa mempraktekkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelum kita memulai pembelajaran, dibuka dulu buku panduannya kalian. Nah, dibuka halaman 13 ya. Nah, di situ ada dialog Islami ya, anak-anak. Ya. Ibu kasih waktu kalian untuk membaca dialog Islami tersebut dan coba dicermati ya. Ibu kasih waktu. Yuk, dibaca dulu. Nah, sudah ya. Coba setelah membaca buku kalian mengenai dialog Islami, Ibu menginginkan dua anak untuk maju untuk mempraktekkan percakapan dialog Islaminya di depan. Siapa yang berani? Ya, bagus. Yuk, maju. Yuk berdua, Maida sama Rahmawati Nisarum. Yuk. Siapa yang mau jadi Intan? Saya. Ya, Maida. Berarti Arum Pak Atas ya? Ya. Ya, coba yuk dibaca. Assalamualaikum Pak Guru. Saya bertanya sesuatu. Apa diizinkan? Waalaikumsalam. Ya tentu boleh. Intan mau tanya apa?
Kenapa ya Pak kalau bertemu teman di sekolah ini disuruh untuk tersenyum? Pertanyaannya bagus. Begini ya Intan, sebenarnya manfaat tersenyum itu lebih banyak kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti apa ya Pak? Contohnya dengan tersenyum maka suasana hati kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Coba kamu tersenyum. Nah kan cantik. Nah suasana hati kamu jadi lebih baik kan dari sebelumnya? Iya Pak, saya merasa lebih baik dan lebih gembira. Sebenarnya masih banyak manfaat lain loh, yakni senyum dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan pasti berpahala seperti sedekah. Wah, luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kamu sudah paham kan, Intan? Tentu Pak, terima kasih. Sama-sama. Semua memperhatikan ya. Nah, Iya. coba dari percakapan tersebut kesimpulannya yang kalian bisa cermati itu apa? Coba perwakilan dari yang maju apa? Ya, Ya, apa? jadi kita harus tersenyum itu membawa banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, betul. Jadi ternyata tersenyum itu banyak memberikan manfaat. Oke, tepuk tangan buat yang maju hari ini. Oke, boleh duduk kembali. Asik guru. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata di sekolahannya Intan itu disuruh untuk tersenyum kepada setiap orang yang ada di sekolah karena tersenyum itu banyak memberikan manfaat. Oke, dari percakapan tersebut apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Oh iya, Mbak Alfi mau tanya apa? apakah senyum termasuk amal soleh? Nah, apakah senyum termasuk amal soleh? Jadi, iya, senyum itu termasuk amal soleh. Kenapa senyum termasuk amal soleh? Karena dapat dilihat bahwa amal soleh itu pengertiannya itu apa dulu? Coba. Nah, jadi amal soleh itu memiliki pengertian bahwa semua perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu berasal dari kata amilus yang artinya itu adalah perilaku yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, di mana perilaku yang bermanfaat itu sesuai dengan akal, sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan perintah dalam hadis. Ya. Jadi dalam surat Al-Asr itu disebutkan bahwa dimulai dari ayat kedua, innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Jadi sesungguhnya orang itu dalam kerugian kecuali 4 orang, yaitu orang yang beriman, orang yang berbuat kebajikan, orang yang memberikan nasihat pada suatu kebenaran, dan orang yang memberikan nasihat kepada suatu kesabaran. Jadi di sini amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang memberikan keuntungan bagi umat manusia. Iya, berarti memberikan keuntungan bagi umat manusia. Nah, kita lihat ya pembagiannya dari pembagian perilaku amal soleh. Itu ada 3, amal soleh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu beramal soleh kepada Allah, kemudian beramal soleh kepada orang lain, dan beramal soleh kepada lingkungan. Betul, kepada lingkungan. Coba kalau tadi kita tersenyum itu beramal soleh kepada siapa? Orang lain. Iya, betul, kepada orang lain. Nah,
Jadi tersenyum itu termasuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada diri sendiri, seperti yang ada dalam percakapan dialog Islami. Ini contohnya tersenyum ya. Kemudian contoh berperilaku soleh terhadap Allah itu contohnya kita menjalankan ibadah. Nah, jadi beramal soleh itu juga tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada Allah, di mana kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu juga termasuk amal soleh bagi kita terhadap orang lain. Coba Bu Guru mau tanya, kalau terhadap lingkungan, contoh beramal solehnya itu seperti apa? Saya Ya, coba Maida apa? tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Tidak boleh merusak hutan. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengotori pantai. Ya, betul. Jadi intinya kalau lingkungan itu kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Oke. Kemudian selain macam-macam dari perilaku amal soleh, selain ada amal soleh kepada Allah, kepada orang lain, kepada lingkungan, ada lagi suatu amalan yang kebajikannya itu lebih baik dari amalan-amalan yang lain. Coba ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya apa belum? Amal apa itu namanya? Amal jariyah. Iya, betul, amal jariyah. Jadi amal jariyah adalah sesuatu amal yang dilakukan secara ikhlas untuk mengharapkan ridhonya Allah, dimana kalau amal jariyah itu pahalanya itu akan terus mengalir walaupun pelakunya itu sudah meninggal dunia. Jadi kalau di dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad itu bersabda bahwa idza matal insanu qata'anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yang tafa'u bihi aw ladin halihin solihin yad'u lahu. Jadi ada 3 perkara yang membuat pahala itu tidak putus bagi orang yang meninggal. Yang pertama apa aja tadi? Sedekah Jariyah. Nah, terus Ilmu yang bermanfaat. Terus doa anak yang soleh. nah, jadi ada 3 amal jariah ya. Amal jariah itu ada 3. Amal jariah itu ada 3. Sedekah, yang sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, kenapa sih kita harus beramal soleh? Karena ternyata beramal soleh itu mendatangkan banyak manfaat. Nah, beramal soleh itu mendatangkan banyak manfaat. Banyak manfaat. Yang pertama itu, dimana apabila kita beramal soleh, kita itu akan mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala. Karena dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 disebutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan maka dia akan membalasnya, dan siapapun yang akan melakukan kejahatan maka dia pun akan membalasnya. Jadi walaupun kebaikan sebesar zarah pun atau sebesar biji sawi itu akan dibalas oleh Allah, dibalas oleh dengan pahala. Apabila kita juga melakukan kesalahan atau perbuatan keji, Allah juga akan membalasnya dengan memberikan dosa. Kemudian manfaat yang kedua, diampuni dari segala dosa. Nah, karena kita berbuat baik, otomatis Allah itu akan memberikan ampunan kepada kita, seorang hambanya yang mampu melakukan kegiatan baik. Kemudian
ada lagi orang yang beramal soleh itu dia itu orang yang beruntung di dunia dan di Akhirat. iya di dunia dan di akhirat. Nah, terus kita lanjut ya. Mengenai berbaik sangka. Jadi di sini udah paham apa belum beramal soleh dari pengertian sampai manfaatnya? Sudah. Sudah ya, salah. Nanti ibu ada sesi untuk mengetahui kepemahaman kalian. Sekarang kita lanjut dulu ya ke berbaik sangka. Jadi apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka itu bisa disebut dengan husnuzon. Ya, husnuzon. Jadi apa itu berbaik sangka? Husnuzon itu adalah prasangka baik terhadap sesuatu di mana kita itu selalu memandang suatu hal itu dari sisi positif. Ya, dari sisi positifnya. Nah, jadi kita itu harus memandang baik segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ada juga macam-macam berbaik sangka itu ada 3. Yang pertama itu berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap diri sendiri, dan berprasangka baik terhadap orang lain. Nah, yang contoh berprasangka baik kepada Allah. Jadi di sini Allah kan selalu menurunkan nikmat kepada setiap hambanya. Nah, kita berprasangka baik kepada Allah berarti kita harus bersyukur bahwa segala nikmat yang Allah berikan itu selalu cukup bagi kita. Dan kita juga harus yakin bahwa segala cobaan yang Allah berikan itu kita itu harus memiliki sifat sabar. Sifat apa? Sabar. Jadi prasangka baik kepada Allah itu kita harus bersikap syukur dan bersikap sabar. Kemudian prasangka baik terhadap diri sendiri. Coba di sini siapa yang nggak pernah dapat ujian dari Allah? Pasti dapat ujian semua ya. Nah, jadi kalau kalian dapat ujian dari Allah itu, kalian itu harus berprasangka baik bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan dari hambanya. Jadi untuk menghadapi cobaan tersebut kita itu harus memiliki sifat optimis. Nah, optimis, kita yakin bahwa kita itu mampu melewati segala cobaan dari Allah. Dan prasangka baik yang berikutnya bagi diri sendiri itu harus bersikap kerja keras. Nah, karena berperilaku kerja keras itu memberikan efek yang baik bagi kita dalam setiap pekerjaan, menghilangkan segala rasa malas. Jadi buat murid-murid semua, kalau belajar itu harus bekerja keras, nggak boleh malas. Nanti biar jadi anak yang pinter. Nah, kemudian prasangka baik yang ketiga itu berprasangka baik kepada orang lain. Nih, ini sering ya prasangka baik yang dapat orang lain itu sulit untuk dilakukan karena kita biasanya itu berpikiran buruk enggak sama orang lain. Iya, sering. Nah, itu nggak boleh ya. Ternyata itu kalau kita berpikiran negatif sama orang lain itu nggak boleh. Dia itu bukan termasuk perilaku terpuji. Jadi contoh berprasangka baik terhadap orang lain itu adalah kita harus memiliki sikap hormat kepada orang lain. Kemudian tidak memiliki perasaan curiga terhadap satu sama lain. Tidak boleh curiga. Tidak boleh curiga kepada orang lain. Karena Nabi Muhammad juga pernah bersabda,
iyyakum wadonna fa inna donna akdabul hadisi. Jadi jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah suatu ucapan yang paling dusta. Jadi kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, maka itu akan membuat rasa persaudaraan antar sesama manusia itu menjadi pecah. Nah, itu tidak boleh, karena Allah itu selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian manfaatnya, ada manfaatnya lagi. Ternyata manfaat dari prasangka baik itu sangat banyak. Yang pertama itu menumbuhkan sikap optimis. Nah, jadi di saat kita memiliki prasangka baik terhadap diri kita, maka kita itu memiliki sikap optimis. Kita yakin kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Ya. Manfaatnya salah satu berprasangka baik pada orang lain itu adalah terciptanya persatuan yang erat antar sesama manusia. Yang berikutnya yaitu apabila kita memiliki sikap prasangka baik, maka walaupun orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita juga akan tetap senantiasa merasa bahagia. Berarti bahagia apabila orang lain mendapatkan kebahagiaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Nah, coba di sini karena nggak ada yang mau bertanya, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa kertas untuk anak-anak semua. Bu nanti bagi ya satu-satu ya. Ini. Oke. Nah, coba kalian tulis satu soal dulu terkait pembelajaran tentang amal soleh dan berbaik sangka. Ditulis dulu di kertas itu. Tulis ya pertanyaannya ya. Kita coba hapus. Sudah? Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Karena sudah, sini Ibu minta pertanyaannya. Ibu kumpulin lagi ya pertanyaannya. Jangan dikasih nama ya, nggak usah dikasih nama. Nah, pertanyaan ini Bu Guru mau jadikan bola pertanyaan. Jadi Bu Guru mau ini ya, dimasukin ke bola pertanyaan. Jadi pertanyaan kalian ini udah masuk dalam bola-bola pertanyaan. Nah, nanti bagaimana cara kita bisa menjawab soal-soal ini? Jadi nanti nih bola pertanyaan ini ya, nanti kita diputar dari sini jalan ke sana ya. Aku ke depan berarti Bu Guru. Iya, berarti rutenya gini ya, muter gini ya, dari Malvi dulu, dari Malvi Tilawah, nanti Mbak Ida muter lagi ke sini sambil menyanyikan lagu. Oke? Lagu Burung Kakak Tua atau Tapi Saya Bundar. Burung kakak tua atau tapi saya Iya, terserah mau apa. Tapi Saya Bundar yuk, Tapi Saya Bundar yuk. Satu, dimulai. 1, 2, 3. Tapi Saya Bundar, Bundar, tapi saya kalau tidak Bundar, tapi saya. Ya, Mbak Alfi, coba sekarang Mbak Alfi berdiri coba. Nah, dibaca, ambil satu dari bola pertanyaannya. Nah, dibaca. Pengertian amal soleh. Nah, pengertian amal soleh.
Coba didengarkan, coba Mbak Alfi bisa menjawab apa enggak? Pengertian amal soleh, amal yang bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain, Bu. Iya, betul. Berarti betul ya jawabannya Mbak Alfi, betul apa enggak? Betul. Oh ya, betul. Oke. Terus? Ya, betul ya. Ini berarti sudah ya pertanyaan terakhir. Yuk, diputar lagi. Coba sekarang dari Mbak Arum. Yuk. Lagi topi saya Bunda. Bunda topi ini ikut saya kalau tidak Bunda jangan ditahan topi saya. Nah, Ellen yuk coba ambil soalnya berdiri. Yuk berdiri dibaca soalnya. Apa itu pengertian amal soleh? Ya amal soleh apa? Amal soleh itu perilaku yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya betul ya. Betul. Coba kalau Mbak Lin, kalau pengertian berprasangka baik itu apa? Ya, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal. Satu kali lagi ya. Ya. Kita untuk mengetahui kemampuannya kalian. Yuk dari Mbak Maida. Semua tetap kena bola. Muter lagi. Ya, depan yuk. Lagi nyanyi satu kali lagi. Topi. Ayo jangan topi. Saya Bunda. Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda bukan topi saya. Yuk berdiri ya. Berdiri. Yuk. Yuk berdiri dibaca. Ambil soalnya satu dari bola pertanyaannya. Yang keras bacanya ayo. Apa pengertian berbaik sangka? Ya, apa pengertian berbaik sangka? Berbaik sangka adalah berprasangka baik pada suatu hal. Nah, dan selalu berpikir Positif. Oke, udah ya. Ya. Udah, bolanya sudah ya. Jadi sudah paham ya apa itu prasangka baik dan beramal soleh. Beramal soleh. Coba dari sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani, Cung? Ya, saya lihat ya. Kesimpulannya, kita itu harus selalu berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terus dan menerapkan perilaku amal soleh dan berbaik sangka atau husnuzon. Nah, iya betul ya anak-anakku semuanya. Jadi kita itu harus tetap beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan kita sehari-hari. Diusahakan kita itu harus meninggalkan perilaku-perilaku yang telah dilarang oleh Allah. Udah ya, mungkin hanya demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya kalian hari ini. Kalian sungguh semangat. Tepuk tangan untuk semangat. Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.